Don't change, that's what they say. Tapi bukankah perubahan itu bagus? Seringkali aku berpikir, alangkah menyenangkannya jika hidupku berubah, atau alangkah menyenangkannya jika ia bisa berubah. Tetapi jarang dari kita mengatakan alangkah baiknya jika saya berubah. Padahal itu jauh lebih mudah dibanding merubah orang lain atau merubah keadaan dan hidup. Kadang aku melihat hidup orang lain dan berpikir, enaknya bisa hidup kayak dia, gak perlu kerja, gak perlu mikirin uang, yang harus dikhawatirin cuman hidup, makan, relationship. Tapi yang namanya manusia gak ada yang pernah puas. Selalu ada yang dipikirin, selalu ada yang dirisauin. Karena otak kita gak pernah diam, gak pernah tidur. Bahkan saat kita sedang tidur, ia bermimpi. Mungkinkah kita memiliki kontrol absolut pada sesuatu? Rasanya tidak mungkin. Ambil saja contoh termudah. Rambut pada tubuh kita. Kita memilikinya tetapi tidak dapat mengontrolnya. Seandainya aku membeli sebuah baget, rasanya ingin sekali mengatur kapan ia dapat membusuk. Aku tidak begitu suka makan baget, tapi aku senang memakannya sesekali. Tentu saja jika aku beli sebuah baget, pasti akan bersisa dan busuk. Karenanya akan sangat menyenangkan jika bisa mengontrol sebuah baget dengan absolut, tetapi hal itu tidak mungkin. Tidak ada yang dapat dikontrol dengan absolut. Bahkan perasaan kita pun tidak dapat dikontrol. Semua hal di dunia ini seperti memiliki jiwanya sendiri dan cara kerjanya sendiri. Tetapi apakah Tuhan dapat mengontrol kita dengan absolut? Jawaban kebanyakan orang adalah iya. Hanya saja ia sangat dapat mengontrol dirinya dan selalu mengikuti, dalam tanda kutip, aturan main yang ada. Jika Tuhan memiliki kekuatan absolut untuk mengontrol, maka aku ingin menjadi teman terbaik, anak kesayangan, dan kekasih tercinta Tuhan. Aku akan meminta Tuhan untuk mengontrol banyak hal. Aku ingin mendapat hidup yang terbaik, pasangan terbaik, teman-teman terbaik, keluarga terbaik, pekerjaan terbaik, talenta terbaik, rupa terbaik, dan lain-lain. Tetapi yang terkadang menjadi masalah adalah yang terbaik bagi kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Tentunya kita tidak boleh meragukan Tuhan. Kita harus dapat mempercayai pandangan Tuhan karena sudah dipastikan bahwa pandangannya pastilah lebih luas dibandingkan pandangan seorang manusia yang sangatlah kecil. Lalu bagaimanakah kami dapat menempatkan diri di samping Tuhan? Tanda kutip, tempatkanlah dirimu di dalam Tuhan. Seringkali orang-orang mengatakan, Tuhan ada dalam dirimu. Tuhan bersamamu, dalam hatimu, dalam setiap gerak-gerikmu. Tetapi bagaimana caranya kita dapat menempatkan diri dalam Tuhan? Cobalah menempatkan dirimu sebagai Tuhan. Cobalah melihat dengan caranya melihat. Bagaimana ia senang mengamati, senang mendengarkan, senang memberi, senang menyayangi, senang mendamaikan, dan banyak lagi. Tidak pernah Tuhan memikirkan dirinya sendiri sebagaimana manusia. Manusia selalu memikirkan masa depan dirinya, memikirkan kemapanannya dan kebahagiaannya. Bayangkan apa yang dapat terjadi jika semua orang di dunia ini mulai berpikir seperti Tuhan. Hanya memikirkan orang lain tanpa ada keterikatan. Semua akan terasa lebih ringan. Mungkin hal itu akan sedikit susah dilakukan jika kita terus mendengarkan tekanan dari kanan dan kiri.